Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Samuel Lestari. In this video, I will explain about English language teaching policy in Indonesian classroom. Nah, jadi itu merupakan kebijakan pembelajaran bahasa Inggris yang telah menjadi salah satu prioritas pendidikan di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Nah, kebijakan ini tuh terus berkembang mengikuti perkembangan perubahan kurikulum gitu, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi 2004, kemudian kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, tujuan utamanya itu mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk menghadapi perkembangan global gitu. Nah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan kondisi di sekolah gitu. Nah, perbedaan fasilitas, jumlah siswa yang besar, juga kurangnya pelatihan bagi guru yang membuat penerapan kebijakan tersebut itu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Nah, dalam perspektif pendidikan, classroom policy and planning itu merupakan proses yang melibatkan 3 komponen utama, yaitu language practice, language beliefs, and language management. Nah, kebijakan di kelas itu tidak cuma berupa aturan dari kurikulum tertulis, tapi juga harus diterapkan melalui interaksi langsung antara guru dan siswa gitu. Nah, karena setiap sekolah itu memiliki kondisi yang berbeda, guru juga harus menyesuaikan penerapan kebijakan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan situasi agar proses pembelajaran itu tetap berjalan. Nah, masih sering ditemukan gap between policy and practice, yaitu perbedaan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya di kelas. Dalam kondisi tertentu, guru juga perlu menyesuaikan penggunaan bahasa itu berdasarkan kemampuan dan kebutuhan siswa, misalnya dengan melakukan kode switching agar materi itu lebih mudah dipahami. Nah, hal ini menunjukkan kalau guru itu memiliki peran yang sangat penting gitu sebagai pelaksanaan kebijakan itu. Nah, keberhasilan suatu kebijakan itu tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga pada kesiapan, pengalaman, kemampuan guru dalam menerapkannya di kelas. Nah, selain itu terdapat language hierarchy dalam pembelajaran bahasa. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki peran sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Nah, sedangkan bahasa Inggris itu dipandang sebagai bahasa global yang penting untuk pendidikan dan dunia kerja. Nah, di sisi lain, bahasa daerah sering kurang mendapati perhatian gitu. Oleh karena itu, kebijakan bahasa itu perlu diterapkan secara seimbang gitu agar kemampuan bahasa Inggris dapat berkembang gitu tanpa mengabaikan pelestarian bahasa daerah itu sebagai bagian dari identitas. Nah, language management itu merupakan upaya mengatur penggunaan bahasa dalam lingkungan pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, guru, orang tua gitu. Guru itu tidak cuma bertugas mengajar tapi juga memastikan bahwa praktik pembelajaran itu sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, dengan adanya kerjasama antara semua pihak, itu kebijakan bahasa itu dapat diterapkan dengan lebih efektif gitu dan berjalan gitu sesuai kebutuhan peserta didik gitu. Okay, that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.